Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Prasetyawan. Katanya semangat Min. Siap, makasih banyak ya. Mimin juga minta maaf 2-3 hari kemarin Mimin libur karena memang PC Mimin sedang diperbaikin teman-teman. Buat Bang Prasetyawan, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Yuk kita langsung saja pada video terbaru. Di kedalaman ruang gelap nan sunyi, di suatu sudut tak terjamah oleh cahaya samudra semesta, seekor makhluk raksasa bersisi hitam pekat dengan 2 kepala mengambang dalam kehampaan. Wajahnya menyiratkan kesakitan, tapi sorot matanya tetap tajam, seperti binatang buas yang hanya tertidur sejenak sebelum kembali menerkam. Makhluk itu adalah Morosa, salah satu binatang sektor terkuat yang pernah berdiri di puncak tahap ketiga. Kini dia terpuruk kembali ke puncak tahap pertama. Sialan, gumamnya pelan. Suara kedua kepalanya menggema dalam ruang hampa. Dari penguasa tak tertandingi jadi makhluk paling lemah, ini sebuah penghinaan. Ia mengerang, tubuhnya gemetar karena rasa frustasi dan kebencian. Luka dari pertempuran dengan Lo Feng masih membekas, tapi yang lebih menyakitkan bukanlah luka fisik, melainkan kehancuran harga diri dan kekuasaan yang direnggut darinya. Jika bukan karena gerakan terakhir Lo Feng itu, aku tidak akan seperti ini. Morosa menggertakkan taring-taringnya. Namun ia sadar, menangisi kekalahan hanya buang-buang waktu. Dunia binatang sektor bukan tempat bagi makhluk yang lemah dan menyerah. Hukum di sarang mereka sederhana, melahap atau dilahap. Tapi aku masih punya harapan, bisiknya. Aku Morosa, aku masih berada di puncak tahap pertama. Hanya 1 langkah lagi ke tahap kedua. Jika aku bisa memangsa satu binatang sektor tahap 2, hanya 1 saja, aku akan kembali. Dan saat itu, dunia akan kembali gemetar. Ia terdiam sejenak, lalu mendengus pelan. Hanya saja, aku tidak bisa melawan langsung. Tidak sekarang, mereka akan tahu dan mencium kelemahan. Ia mengingat hukum sosial di sarang binatang sektor. Beidi, sang binatang sektor terkuat, satu-satunya yang pernah membuat Morosa merasa takut, pasti sedang mengawasi. Binatang sektor yang berada di tahap ketiga seperti Morosa adalah ancaman langsung bagi kekuasaannya. Beidi pasti sudah tertawa melihatku jatuh seperti ini. Tapi tunggu saja, aku akan kembali. Dan saat itu, tak akan ada satupun binatang sektor yang bisa mengabaikan diriku. 2 kepala Morosa berdiskusi dalam diam. Kita bisa menunggu, menanti pertarungan antar binatang sektor lain. Saat kedua dari mereka bertarung, kita menunggu hasilnya. Ya, ketika satu keluar sebagai pemenang dalam kondisi lelah, kita akan menyergap. Kita pancarkan aura seperti dulu. Mereka pasti takut. Mereka tak akan sadar bahwa kita telah melemah, dan kita melahap yang kalah, atau bahkan keduanya jika beruntung. Ia menyeringai. Mata kedua kepalanya menyala dengan licik dan kelaparan. 1 binatang sektor tahap 2 itu cukup. Aku akan langsung menembus tahap kedua, lalu 1 lagi, dan aku akan kembali ke tahap ketiga. Kalau tidak berhasil, aku akan bocorkan rahasia melahap alam semesta mini. Dunia akan kacau, akan ada kekuatan-kekuatan baru yang muncul, dan keseimbangan akan runtuh. Jika aku tidak bisa menang, biar semua musnah. Morosa memandang jauh, menatap arah alam semesta asli. Lo Feng, apakah kau pikir ini sudah selesai? Desisnya penuh dendam. Aku akan kembali, dan saat itu aku tidak akan kalah. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya, dan sekejap kemudian ia menghilang. Sementara itu, di dalam menara bintang, Lo Feng berdiri tenang mengenakan jubah putihnya. Di sisinya, Hong dan Fire Dome menyaksikan diam-diam perubahan suasana hatinya. Lo Feng menatap langit. Kita gagal menghabisinya, ujarnya pelan. Tapi kau sudah mengalahkannya sampai ia mundur ke tahap pertama, kata Hong menyemangati.
kembali. Itu sudah prestasi besar. Lo Feng menggeleng. Itu hanya dugaan kita. Kita tidak tahu pasti seberapa cepat dia bisa pulih. Jika dia melahap makhluk lain, bukan tidak mungkin dia akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Fire Dome menimpali, tapi untuk saat ini dia lemah. Tidak ada dewa sejati yang takut padanya. Itu masalahnya, kata Lo Feng dengan nada berat. Saat dia lemah, dia akan bersembunyi, dan saat muncul kembali, semuanya akan terlambat. Ia menunduk sebentar lalu berkata dengan tekad, "Aku harus menyampaikan ini pada seluruh samudera semesta. Mereka berhak tahu dan bersiap." Di alun-alun besar di depan istana terapung milik Lo Feng, lebih dari 50 dewa sejati berkumpul, masing-masing mewakili ras-ras besar di samudera semesta. Tak ada satupun yang bersuara. Semua hanya menatap Lo Feng yang duduk bersila di depan mereka, menunggu jawaban, berharap akan berita baik. Lo Feng berdiri. Binatang sektor itu belum mati, katanya tenang. Keributan kecil langsung terdengar. "Apa? Dia lolos lagi? Bukankah kau sudah mengalahkannya? Apa artinya ini, pemimpin Bima Sakti?" Lo Feng mengangkat tangannya, dan dengan kesadarannya ia menggambar di udara. Sebuah proyeksi pertarungan antara dirinya dan Morosa muncul di depan mereka semua. Mereka menyaksikan dan terdiam. Dia mundur ke tahap pertama, jelas Lo Feng. Saat ini dia bukan ancaman, tapi dia masih hidup. Dan saat dia muncul kembali, dia bisa lebih kuat dari sebelumnya. Di tempat lain, Sosanke dari kejauhan di atas awan bumi mengerutkan kening. Lo Feng gagal. Binatang sektor itu benar-benar tangguh, bisiknya. "Aku khawatir bencana ini akan lebih mengerikan dari yang kita bayangkan." Di alam semesta tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu membuka matanya dengan wajah tegang. "Beritahu aku," perintahnya. "Apakah Lo Feng menghabisinya?" "Tidak, leluhur," jawab salah satu bawahannya. Binatang sektor itu melarikan diri menggunakan teknik teleportasi terakhirnya. Wajah leluhur bulan ungu langsung pucat. Binatang sektor, bahkan satu saja sudah cukup membuat dunia ini hancur, dan dia tidak bisa menghabisinya. Amarah dan ketakutan bercampur di wajahnya. Ia tahu ini baru permulaan. Lo Feng berjalan perlahan kembali ke dalam istananya. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia telah memenangkan pertempuran, tapi bukan perang. Di kejauhan, di balik kegelapan sarang binatang sektor, Morosa bersiap menunggu dan merencanakan. Dua kekuatan besar telah saling berhadapan, dan dunia belum siap untuk benturan berikutnya. Di tengah luasnya bentangan samudera semesta, ketika leluhur bulan ungu menggertakkan giginya penuh amarah, di ujung lain dari jagat raya, di alam semesta tanah suci Kaisar Timur, leluhur Kaisar Timur justru tenang, seolah badai tak menyentuh di hatinya. Ia berjalan sendirian di tanah tak berujung, memandang ribuan anggota klannya yang sibuk dalam kegiatan mereka masing-masing. "Aku tak menyangka Lo Feng akan gagal menghabisi binatang sektor itu," gumamnya dalam hati. Padahal itu baru satu. Jika ada lebih banyak, bahkan jika sang raja mereka muncul, apa yang bisa kita lakukan? Namun, ia hanya menggeleng pelan dan tersenyum kecil, menatap jauh ke masa lalunya, jalan panjang yang penuh kerja keras. "Aku bukan yang paling berbakat, tapi aku melangkah setahap demi setahap hingga menjadi dewa sejati ruang hampa. Bulan ungu, dia mungkin lebih beruntung, tapi alam semestaku lebih kuat." Leluhur itu tertawa pelan, namun ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. "Jika Lo Feng menang, kita punya harapan. Jika dia kalah, maka tidak ada yang abadi di alam ini. Bahkan bangsa terkuat pun akan runtuh pada waktunya." Sementara itu, di kediaman klan Mata Dewa, suasana memanas. Kelima dewa sejati berkumpul dalam pertemuan darurat. Wajah mereka tegang setelah mendengar kegagalan Lo Feng menghabisi binatang sektor. Tiba-tiba, suara dari salah satu Universe Master yang jarang bicara mengisi ruangan. "Guru, kita harus mempertimbangkan masa depan ras kita," ucapnya penuh kecemasan. Dialah naga tinta, murid muda yang pernah berkelana di dunia jin.
Apa maksudmu, naga tinta? Tanya guru sejati mata dewa. Alisnya berkerut. Dengan bayangan bermata satu mengambang di belakangnya, naga tinta menjawab, kita berasal dari era reinkarnasi pertama. Jika reinkarnasi ini berakhir sebelum kita melampauinya, kita akan hancur selamanya. Semua terdiam. Kalau kita tidak bisa menghabisi binatang sektor, lalu apa gunanya perlawanan ini? Kita sebaiknya memilih jalan seperti yang diambil oleh Kaisar Senjia dan Dewa Batu Naga. Tutup mulutmu, bentak para dewa sejati lainnya serentak. Namun naga tinta tidak gentar. Guru, dengarkan aku. Diam, guru sejati pertama memotongnya dengan suara dingin. Lalu perlahan, salah satu dewa sejati lainnya angkat bicara. Apa yang dikatakan naga tinta ada benarnya. Guru sejati pertama menatapnya tajam, tapi guru sejati ketiga menatap balik tak gentar. Kau sendiri tahu, Lo Feng belum menjadi dewa sejati. Satu binatang sektor saja dia gagal habisi. Apakah kita akan terus bertaruh nasib pada satu orang? Tapi dia harapan kita, jawab guru sejati pertama dengan nada frustasi. Itu hanya jika dia berhasil menjadi dewa sejati. Kalau tidak, kita hanya menunggu kehancuran. Binatang sektor tak pernah menyerang mereka yang berpihak. Seperti Senjia, mengapa kita harus melawan? Apakah kau ingin menjadi pelayan mereka? Desis guru sejati pertama. Kalau itu membuat kita selamat dan punya kesempatan melampaui reinkarnasi, ya, semua ini hanya akan sepadan jika kita hidup cukup lama untuk berhasil. Suasana menjadi hening, semua saling memandang. Beberapa setuju, sebagian masih ragu. Mata dewa, kau yang memutuskan, kami akan mengikuti keputusanmu. Guru sejati mata dewa tak berkata apapun, ia hanya melambaikan tangan. Pergilah, biarkan aku berpikir. Di istana dewa leluhur yang jauh, ketiga dewa leluhur membuka mata setelah menerima pesan dari alam semesta asli. Beberapa ras pasti akan mencoba berpihak pada binatang sektor, gumam sang dewa leluhur termuda. Bodoh, ujar yang tertua. Mereka tidak tahu menjadi pelayan binatang sektor adalah awal dari bencana sejati. Tekad asal ingin kita sebarkan peringatan ini supaya mereka berpikir ulang sebelum membuat pilihan yang akan mereka sesali selamanya. Binatang sektor tak akan menerima mereka dengan murah hati. Tambah dewa leluhur berwajah ganda. Jika mereka tidak cukup berguna, asal-usul mereka akan tetap dilahap. Maka dimulailah penyebaran pesan peringatan ke seluruh penjuru samudera semesta. Banyak ras yang awalnya bimbang kini mulai ragu. Rasa takut menyelimuti hati mereka. Sementara itu, Susanke duduk diam di dinding luar perahu semesta, melihat langit luas dengan tenang. Kekuatan kehendak asal terlalu cemas, gumamnya, memandang token transmisi di tangannya. Ketika bencana besar benar-benar datang, binatang sektor akan menunjukkan taring mereka. Saat itu, para pengkhianat akan tahu bahwa kehancuran tidak bisa ditawar. Ia menutup matanya sebentar. Lo Feng, semoga kau mencapai terobosan itu sebelum semuanya terlambat. Dan jauh di ruang semesta yang tenang, di dalam menara bintang, Lo Feng berdiri sendiri. Ia sudah tahu apa yang terjadi. Ia mendengar semuanya, tapi dalam dirinya tak ada keraguan sedikit pun. Mereka tak tahu apa yang kutemukan di dunia jin, pikirnya. Tak ada satupun ras yang ingin benar-benar berpihak pada binatang sektor. Mereka semua takut pada nasib yang diramalkan oleh tekad asal, bencana yang tak bisa dihindari. Ia mengangkat kepalanya, memandang ke arah dinding membran alam semesta asli yang menjulang. Kini terlihat jelas di kejauhan. Ini adalah perjalanan pulang. Ia membawa darah binatang sektor untuk disalurkan ke tubuh lautannya. Tujuannya jelas, memahami struktur kehidupan binatang itu. Semoga kali ini aku bisa menembus batas itu. Di kedalaman alam semesta asli, di wilayah manusia yang disebut Tanah Suci Bima Sakti, terhampar sebuah tempat misterius. Itu adalah samudera terpencil, luasnya tak terbatas, tenangnya menyelimuti kehampaan seperti mimpi abadi, seolah tidak ada riak, tidak ada ujung. Namun hari itu, keheningan pecah. Sebuah menara 9 lantai muncul, melayang anggun dari kehampaan, naik ke langit tinggi di atas samudera terpencil,
Cahayanya memancar lembut namun mengandung kekuatan luar biasa. Itu Menara Bintang. Menara Bintang milik pemimpin Bima Sakti. Seruan panik dan penuh antusias menggema. Di tanah suci Bima Sakti, ratusan makhluk agung, Universe Master dan Dewa Sejati telah berkumpul. Tatapan mereka segera terarah pada satu makhluk, yaitu Lo Feng. Seketika, lusinan makhluk agung mulai berteleportasi mendekati menara. Itu mereka, gumam Lo Feng, mengenakan jubah putih, keluar dari pintu menara. Di belakangnya dua tokoh penting mengikuti, yaitu Fire Dome dan Hong. Mereka semua membungkuk dengan hormat. Namun dalam tatapan mereka ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan, ketakutan dan rasa tidak berdaya. Mereka telah mendengar kabar tentang pertempuran besar yang mendekat. Kami dengar kau telah bertarung dengan binatang sektor, ujar seorang Universe Master berkulit abu-abu. Kami ingin tahu apakah kau yakin bisa menghadapinya. Semua hening, semua mata menatap Lo Feng menanti satu kata, satu harapan. Lo Feng menatap mereka, makhluk agung yang biasanya tak pernah menunjukkan rasa takut. Kini mereka terlihat seperti anak-anak di tengah badai kosmik. Dia tahu mereka hanya butuh keyakinan. Ya, jawab Lo Feng dengan tegas. Seulas senyum lega dan sorot harapan menyapu wajah para Universe Master. Guru masih memiliki urusan penting, kata Fire Dome menginterupsi. Kalian boleh pergi sekarang. Satu persatu mereka berpamitan, memberi hormat dan menghilang. Begitu semuanya pergi, ekspresi Lo Feng berubah serius. Tatapannya menyapu laut tenang di bawahnya. Manusia bisa gelisah, takut, khawatir, tapi siapa yang bisa benar-benar yakin dalam menghadapi bencana binatang sektor? Bahkan aku pun tidak. Binatang sektor adalah misteri gelap yang bahkan di dunia jin hanya disebut dalam legenda. Dan kini Lo Feng berdiri di ambang memahami asal kekuatan mereka dari setetes darah hitam yang disimpan di dasar menara bintang. Mari kita mulai. Lo Feng mengangkat tangannya. Setetes darah hitam sebesar 1 kilometer melayang di ruang hampa. Itu bukan darah biasa. Itu adalah inti kehidupan binatang sektor. Kekuatan yang berlawanan total dengan kekuatan dewa. Gelombang samudera terpencil mulai bergejolak. Dalam sekejap, gelombang setinggi puluhan juta kilometer menghantam langit, menyelimuti menara bintang. Dengan teknik bakat penciptaan, Lo Feng mulai menganalisis darah itu. Ruang di sekitar mereka runtuh dalam medan teknik itu. Dari dalam darah hitam pekat itu muncul 100.000 titik cahaya. Setiap titik membentuk wujud mini dari binatang sektor dengan 2 kepala, tangan dan cakar. Beberapa meraung, beberapa melompat, sebagian membungkuk dalam diam. Strukturnya benar-benar berbeda. Ini bukan seperti dewa sejati. Ini sesuatu yang sepenuhnya asing. Di dalam perahu mausoleum, dengan waktu yang dipercepat 10.000 kali, Lo Feng mencoba menyerap pengetahuan dari struktur kehidupan tersebut. Tapi semakin dalam ia masuk, semakin ia sadar. Struktur kehidupan mereka seperti bahasa baru, seperti kode binier dibanding not musik. Aku bisa membaca do re mi dari makhluk semesta, tapi ini seperti 1 dan 0. Sistem kehidupan yang lain sama sekali. Lo Feng menyadari satu hal, jika ia ingin menjadi dewa sejati, maka jalannya tidak bisa sama dengan yang lain. Ia harus menciptakan jalannya sendiri melalui binatang sektor. Aku sudah kehabisan akal. Aku telah menghabiskan 1 triliunan era, dan kini hanya harapan yang tersisa. Ia kembali memusatkan kesadarannya pada diagram kehidupan di hadapannya, berharap setetes darah ini dapat membawa pencerahan, menuntunnya menuju kekuatan sejati. 1000 tahun kemudian, samudera semesta kembali tenang. Binatang sektor tidak muncul kembali. Kekhawatiran tetap ada, tapi harapan atas Lo Feng tumbuh perlahan-lahan di hati para makhluk semesta. Di alam semesta virtual, ruang pribadi Lo Feng, dalam ruang kosong berisi bintang-bintang, sebuah istana mengapung sendirian. Di alun-alun depannya, Lo Feng duduk bersila, tenang namun waspada. 2 sosok muncul, Luo Ping dan Lu Hai, 2 putranya mendekat.
Kami khawatir soal binatang sektor, kata Luo Ping. Kami hanya ingin tahu bagaimana kondisi sebenarnya. Lo Feng menatap mereka. Anak-anaknya telah tumbuh menjadi pria tangguh, namun di mata mereka masih ada kekhawatiran. Kekhawatiran yang sama dengan yang ia rasakan setiap hari. Aku pun khawatir, tapi semua makhluk menggantungkan harapan pada diriku. Dan aku kepada siapa bisa berharap? Tidak ada, aku hanya bisa maju, tak ada jalan mundur. Dengan tatapan teguh, ia menatap jauh ke ruang hampa. Kalau sampai saat-saat terakhir aku belum menembus tahap ketiga kekuatan ilahi, maka aku akan memaksakan diriku menjadi dewa sejati. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bertarung. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Apakah Lo Feng berhasil dengan setetes darah dari Morosa untuk jadi dewa sejati? Ya, kita tidak tahu di next episode. Mungkin saja sudah jadi dewa sejati.